warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya di channel Cakrawangsa. Untuk video kali ini kita akan melihat-lihat situasi di kampus MI Negeri 2 Banyumas. Dalam keseharian pada masa normal dulu ketika belum terjadi pandemi, madrasah ini dipenuhi dengan keceriaan anak-anak yang mengikuti kegiatan pembelajaran secara normal, secara tatap muka. Ada 650 siswa di sini. Tetapi hari ini kita melihat situasinya begitu sepi. Anak-anak tidak kelihatan karena pembelajaran dilaksanakan secara online atau secara daring dengan model pembelajaran jarak jauh. Beberapa bisa kita saksikan, guru sedang sibuk melayani kegiatan pembelajaran secara daring dari madrasah, kemudian memberikan pembelajaran kepada anak-anak yang posisinya mereka berada di rumah masing-masing. Kondisi seperti ini tentu sudah dirasakan, ada positifnya, tetapi tentu juga banyak sisi-sisi negatif yang sudah dirasakan. Semuanya sedang berpikir keras agar pandemi ini dapat segera berakhir dan pembelajaran tatap muka dapat segera dimulai. Untuk mewujudkan itu perlu ada kebersamaan tekad, ada persatuan dan kesatuan untuk bersama-sama mengatasi pandemi corona. Di antaranya adalah dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan harus diketahui bahwa pada saat pembelajaran tatap muka nanti dijalankan, setiap satuan pendidikan harus betul-betul disiplin ekstra ketat melaksanakan protokol kesehatan. Di samping itu, satuan pendidikan juga harus membuat data pemetaan siswa. Bukan hanya siswa, tapi seluruh warga pendidikan, gurunya dan siswanya. Diidentifikasi mana warga pendidikan yang beresiko rendah, beresiko sedang, dan yang beresiko tinggi. Untuk warga pendidikan yang beresiko tinggi, maka itu masih diharuskan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh, belum diperkenankan mengikuti pembelajaran tatap muka. Bagaimana cara melakukan identifikasi, mengelompokkan warga madrasah yang resiko rendah, resiko sedang, dan resiko tinggi? Adalah dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan instrumen self-assessment. Ini dirilis oleh Dinas Kesehatan, sebagaimana saya dapatkan ketika mengikuti sosialisasi tentang persiapan pembelajaran tatap muka beberapa hari yang lalu di Purwokerto. Sumbernya dari Kementerian Agama Kabupaten, dari Dinas Kesehatan Kabupaten, dan juga dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas. Dengan kita menyebar kuesioner yang istilahnya adalah ISA, instrumen self assessment ini, nanti akan diperoleh skor, di mana skor itu mencerminkan ada kategori resiko rendah, resiko sedang, dan resiko tinggi. Ini sangat penting untuk kemudian menentukan kebijakan siapa yang pada saatnya nanti ketika sudah diizinkan bisa mengikuti pembelajaran tatap muka, dan siapa yang masih harus tetap belajar jarak jauh dari rumah masing-masing. Oke, secara sepintas akan saya tunjukkan instrumen ISA ini, instrumen self assessment ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat sekalian untuk melakukan identifikasi serupa. Kita lihat video berikutnya. Pada hari Selasa yang lalu, tepatnya tanggal 1 September 2020, kami mengikuti kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka, di mana menjadi narasumber pada kegiatan tersebut adalah dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, dari Dinas Kesehatan, dan juga dari BNPB Kabupaten Banyumas. Banyak sekali informasi yang disampaikan pada kegiatan itu, terutama adalah terkait dengan bagaimana satuan pendidikan
pada saatnya nanti dapat melakukan pembelajaran tatap muka. Tentu semuanya ini tidak terlepas dari aturan sebagaimana telah diterbitkan oleh 4 menteri, SK bersama 4 menteri, di mana bagi satuan pendidikan yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka harus dapat melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin, secara ketat, dan tentunya juga satuan pendidikan harus sudah siap atau sudah memiliki sarana prasarana yang menunjang untuk dapat melindungi dan menjaga seluruh warga satuan pendidikan yang ada di dalamnya agar tetap sehat dan terjaga. Secara umum adalah dari pandemi corona. Di antara materi yang diperoleh pada kegiatan sosialisasi itu adalah satuan pendidikan yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka harus memenuhi daftar periksa atau checklist. Nah, ini adalah daftar periksanya, checklistnya, syarat apa saja dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan dalam rangka melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ada banyak sekali di sini poin-poin yang harus dipenuhi, dan pada video kali ini kita akan melihat yang nomor 18 ini, yaitu satuan pendidikan harus melakukan pemetaan terhadap warga satuan pendidikan yang ada di dalamnya untuk bisa mendapatkan informasi atau data tentang siapa yang boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan dan siapa yang tidak boleh untuk melakukan kegiatan di satuan pendidikan. Secara umum, instrumen ini adalah menggali tentang resiko terpapar COVID-19, resiko keluarga atau warga satuan pendidikan yang tingkat resiko akan terpaparnya seberapa tinggi. Untuk kemudian yang punya resiko tinggi itu diarahkan untuk tidak melakukan kegiatan di satuan pendidikan, berlaku baik untuk guru maupun untuk siswa. Nah, untuk mempermudah bagaimana kita melakukan identifikasi atau memetakan warga satuan pendidikan terkait dengan resikonya, ini digunakan instrumen yang disebut dengan ISA, instrumen self assessment. Nah, ini nanti warga pendidikan kita bimbing untuk mengisi instrumen ini dengan menjawab pertanyaan yang ada nomor 1 sampai nomor 11. Dijawab cukup hanya dengan kata iya atau tidak. Kemudian untuk mempermudah dan agar lebih praktis lagi, sahabat sekalian, instrumen ini kita alihkan, kita pindah ke Google Form namanya. Ke Google Form menjadi seperti ini bentuknya. Dengan dipindahkan ke Google Form, nanti akan mempermudah kerja kita di dalam melakukan identifikasi. Di sini sudah ada nama, identitas secara lengkap. Kebetulan ini adalah contoh instrumen yang diberikan kepada siswa sehingga ada kelasnya. Nah, ini pertanyaan, begitu nanti dijawab iya, yang bersangkutan akan mendapatkan skor 1. Kalau dijawab tidak, berarti tidak mendapatkan skor. Sampai terakhir nomor 11 terjawab semua, dan akhirnya akan ada kesimpulan, yaitu bagi yang mendapatkan skor 0 berarti dia beresiko kecil atau resiko rendah, yang mendapatkan skor antara 1 sampai 9 berarti yang bersangkutan adalah resiko sedang, dan yang mendapatkan skor di atas 9 yaitu 10 dan 11 berarti yang bersangkutan adalah beresiko besar atau beresiko tinggi. Sebagai langkah akhir
dari kesimpulan ini kemudian kita lihat kelompok atau satuan pendidikan yang berada di resiko besar ini kita arahkan untuk melakukan kegiatan dari rumah masing-masing. Begitu sahabat sekalian, dan yang paling penting jangan dilupakan bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka ini tidak bisa serta-merta langsung kita laksanakan setelah melakukan identifikasi ini. Tetap menunggu zonanya membaik, zona kuning minimal, zona hijau, kemudian sudah ada izin dari bupati atau dari Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di kabupaten, ada persetujuan dari komite, dan ada izin dari orang tua, baru kemudian bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Oke, tetap tunggu instruksi lebih lanjut, jangan terburu-buru agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Taati aturan dan instruksi pemerintah untuk kebaikan kita bersama. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.